Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala Imamul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yajibu ala syakhsi inda awwali bulughihi an ya'zima ala fi'li jami'il wajibati wal imtina'i an jami'il muharramati. Dan wajib atas seseorang ketika permulaan balignya dia oleh bahwa berjanji ia atas mengerjakan seluruh kewajiban-kewajiban dan mencegah diri dari seluruh yang diharamkan. Wa man jahata wujubas salati alaihi minal mukallafina fahuwa kafirun murtaddun. Barang siapa ingkar ia akan kewajiban salat atas dirinya daripada orang-orang mukallaf, fahuwa kafirun murtaddun, maka dia itu kafir lagi murtad. Wa yuqtalu kufran illam yarji' ila al-islam, dan dibunuh ia padahal hukumnya kafir jika tidak kembali ia ke Islam. Wala yusalla alaihi, dan tidak disolatkan atasnya. Wala yudfanu fi kuburil muslimin, dan tidak dikubur pada pekuburan orang-orang muslim. Fa'ilam yajhad wujubaha, maka jikalau tidak ingkar ia akan kewajiban salat, wa akharaha an waqtiha bila udhrin, dan ia menunda salat dari waktunya tanpa udzur, wa huwa mu'minun fasiqun, maka dia itu orang mukmin lagi fasik. Lakinnahu yuqtalu, akan tetapi dia itu dibunuh bisyurutin madhkuratin fil mutawwalati, dengan syarat-syarat yang disebutkan fil mutawwalati, pada kitab-kitab yang dipanjang lebarkan pembahasannya. Wallahu a'lamu bishawab. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini kajian kita ada dua tema, ada dua hukum yang kita bisa petik daripada kitab Riyadhul Badi'ah ini. Yang pertama adalah tentang azam am, namanya. Ada azam am. Singkatnya, seorang muslim itu ada dua janji yang harus dilakukan oleh dia. Yang pertama adalah azmun khas, atau janji khusus. Itu pertemuan yang lalu udah kita bahas janji khusus. Apa tuh janji khusus? Manakala memasuki waktu sholat, dia kalau enggak buru-buru ngerjain, dia harus janji di hati mau ngerjain jam sekian. Itu namanya janji khusus. Sebab ini tiap waktu, ketemu dohor begitu, ketemu asar begitu, ketemu maghrib begitu, ketemu isya begitu, subuh.
ada namanya disebut janji khusus. Di luar ini ada namanya azmun am atau janji umum, dan ini wajib dilaksanakan oleh muslim, apalagi apa perempuan yang umurnya beranjak baligh. Dari sisi umur 15 tahun. Dari sisi umur disebut baligh bila umurnya 15 tahun. Ibu-ibu udah 15 tahun belum? Belum baligh. Belum. Begitu. Belum. Maka bila mana perempuan, karena ibu-ibu nih ngajinya, jadi biar lebih mudah saya lebih spesifik. Bila mana perempuan baligh, biar gampang men. Bila perempuan itu menstruasi pertama, umur berapa? Tergantung. Ada yang umurnya 9 tahun men, ada umurnya 10 tahun men, atau 11, begitu. Bila perempuan ini men pertama, ini hari ini men, yang tadinya nggak pernah men dari kecil begitu, sekarang umurnya udah 10 tahun atau 12 tahun, datang men pertama si anak perempuan ini, maka berkewajiban dirinya untuk janji umum. Janji umum. Dan ibu kudu ajarin sama anaknya atau cucunya. Begitu. Yang datang men pertama, ketika men disebutnya dia bikin selamatan. Orang dulu pakai nasi kuning, begitu. Artinya selamatan dia masuk usia baligh. Yang paling pokok, ketika masuk usia baligh dia menstruasi pertama, maka orang tuanya ngingetin dia untuk azmun am, namanya janji umum. Bagaimana janji umum itu? Dia harus bilang begini, ya Allah, ini janji umum, ya Allah, saya hari ini telah masuk baligh. Ya Allah, saya hari ini telah masuk baligh, usia baligh, telah masuk baligh. Ya Allah, saya janji sebagai muslimah, akan menjalankan seluruh kewajiban agama dan saya janji akan menjauhi semua larangan agama.
Ya Allah, ya Allah, berilah saya pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Mu untuk menunaikan janji saya ini. Al-Fatihah. Begitu. Apa? Ya Allah, ya Allah, berilah saya pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Mu untuk menunaikan janji saya ini. Al-Fatihah. Kalau ibu nggak umpamanya perempuan itu tapi umurnya udah 15 tahun, maka di saat umur 15 tahun itu, ngomong dia. Karena balik itu bisa lewat perempuan, bisa lewat umur, dan tentu bisa lewat keluar sperma juga, ovum namanya, tapi kita singkat 2 dari 3. Jadi kalau umurnya anaknya, ibu yang laki umur 15 atau anak perempuannya umur 15, belum dari sebelumnya, tapi umurnya hari ini beranjak 15 tahun, itu wajib hukumnya azmun janji umum. Kan umum semua, umum, janji yang universal, umum. Kalau tidak dikerjakan seperti itu dalam hidupnya, kalau orang tidak melaksanakan janji umum seperti itu, maka dia berdosa. Berdosa kalau dia tidak melaksanakan janji umum. Pertanyaannya adalah, nih ibu-ibu nih dulu waktu umur 15 tahun pakai begitu enggak? Hah? Enggak. Enggak. Begitu banyak yang guru baru gitu. Ya jujur aja kalau sekarang Iya, jadi ibu-ibu dulu waktu umur 15 tahun atau waktu dulu begitu ngomong begini kan, dos ini pertanyaannya, Islam tuh waktu kita lahir udah ada apa belum? Waktu kita lahir tuh Islam tuh udah ada apa belum? Udah ada. Dari dulu.
Jadi yang salah Islamnya apa kitanya? Hah? Yang salah Islamnya apa kitanya? Salahnya di mana? Hah? Salahnya di mana? Enggak, Tapi ada juga yang ngajari. Ngaji mengaji cuma nggak belajar. Belajar ngaji nggak belajar. Kenapa? Loh, kan ngaji itu wajib sama muslim. Kan disuruh ngaji muslim. Jadi enggak ngajinya tuh salah agama apa salah kita? Hah? Enggak ngajinya tuh salah agama apa salah kita? Salah kita. Orang yang salah tuh dosa enggak? Jadi gimana? Ngaji dari kecil ngaji. Lah kalau dari kecil ngaji kudunya tahu. Hah? Lah kan kita kan ngomong Quran, emang muslim Quran doang. Hah? Kan dari dulu kitab ini sebelum kita lahir, entar dengerin. Kitab ini dikarang udah 200 tahun lebih. Umur ibu udah 200 tahun belum? Jadi kitab ini udah ada sebelum ibu lahir. Agak diajarin kitabnya. Apanya? Agak diajarin kitab ini. Jadi nyalahin guru lah. Kasihan tuh guru. Bisa itu salah guru atau salah kita? Hah? Salah kita. Loh, ada lah gurunya. Enggak lah. Hah? Lah, dari dulu kitab ini ajarannya dari buyut kita belum lahir udah ada. Tapi jadi ajaran Pak Ustaz. Ngajarin. Apa Ustaz mah orang diajarin. Kita kan apa kata guru? Kalau kita ajarin kita pasti tahu. Terus bagaimana? Baru nemu Pak Ustaz, baru nemu ini. Bersyukur hari ini tahu belajar. Soalnya yang ngajar masih di Serang. Bukan kita, orang ajarannya bukan kita. Ini dari dulu. Coba lihat kitab itu lahirnya tahun berapa itu yainya? Ada tahunnya di judulnya. Hah? Wafatnya berapa? 1916. Ibu udah lahir belum? Udah ada belum? Kitab ini udah ada belum? Jadi ajarannya baru apa dari dulu? Udah lama. Yang baru kita baru tahunya kan? Karena kita baru ngaji. Oh iyalah. Iya benar. Loh iya. Bukan gak sadarin kita juga ngerti. Dia tuh dia aja baru dia ngomong. Apanya? Lah, kitab itu bukan Riyadul Bani aja, semua kitab ada. Ya udah benar.
Gimana? Gimana ya, gimana? Boleh. Mungkin redaksinya, kalau yang saya alami, redaksinya tidak seperti ini. Tetapi ketika hari pertama haid itu langsung ada meyakini dalam hati bahwa segala perintah-perintah itu Allah itu adalah wajib yang harus kita lakukan, dan segala larangan-larangan Allah itu adalah harus kita tinggalkan. Karena kalau kita laksanakan itu berdosa. Itu ada di hati seperti itu, Pak Kiai. Jadi redaksinya tidak seperti yang barusan. Iya, kalau redaksi kan baru. Ini aja saya Indonesia kan dari bahasa Arab, ya kan? Lebih baru lagi dia jangan ngomong bahasa Indonesia. Ini kan biar ibu ngerti saya Indonesia kan begitu. Ini namanya janji itu ada dua. Janji itu ada janji khusus, Ada janji umum. janji khusus kapan? Kalau ketemu ada, kalau enggak langsung ngerjain mau ngerjain jam sekian. Itu namanya khusus, sholat doang kan. Kalau ini kan umum. Jadi muslim itu tuh lihat aja kitabnya, coba lihat lagi biar ibu paham. Begitu, biar ibu paham. Wajibu dan wajib. Wajib tuh kalau enggak dikerjakan Dosa. kan begitu. Benar nggak? Jadi dan wajib atas seseorang ketika permulaan baliknya, saya cabut bahasanya satu, mendatang pertama kali, karena ibu-ibu ngajarnya saya begitu. Kalau istilah umur 15 tahun wajib janji untuk mengerjakan seluruh kewajiban, mencegah diri maknanya meninggalkan seluruh larangan. Janjinya tuh hukumnya wajib. Kapan diucapkan? 15. Oh, kalau dari umur berapa? 15 tahun. Bila di umur 15 tahun itu tidak mengerjakan yang wajib, berarti jadi dosa kan? Dosa. Iya, dosa. Maka ini bagaimana kan yang ibu bingung? Terus bagaimana tuh? Kan begitu. Nah ini kan belum selesai. Kan belum. Yang ibu harus ucapkan setiap duduk di majelis ilmu mana aja, gelas tuh harus kosong. Gelas tuh harus kosong. Kalau ibu gelasnya kosong, diisinya sama siapa aja gampang. Begitu. Tapi kalau ibu duduk di majelis ngobrol sana sini enggak dapat. Kalau ditanya dari mana, habis ngaji, padahal ngobrol di tempat pengajian. Bukan masalah kita. Begitu. Sebetulnya udah diterangin dari dulu. Bukan yang nerangin Fahrudin, bukan bawa ajaran baru, bukan. Ajaran ini dari tahun dal. Udah mau iya nih tahu. Dari sebelum kita lahir. Cuman waktu itu kita ngaji nggak serius. Gitu. Yang penting datang ke pengajian, dikir-dikir bentar pulang. Enggak belajar jadi muslim yang benar. Kan begitu. Betul nggak? Ini kan kita bagaimana? Yang nomor satu, kalau jadi muslim tuh kalau datang ke majelis taklim, alhamdulillah saya baru tahu peraturan ini. Alhamdulillah, untung saya panjang umur. Bagaimana saudara-saudara saya itu yang udah pada wafat? Begitu. Bagi orang al-khairiyah, ini kitab udah dibaca dulu di 2004, 2005 udah diajari. Bukunya bukan begini, Arab kan dulu, tapi ajarannya sama.
ajarannya sama, tinggal ingat-ingat orang itu aja hukum, nggak bakal berubah juga. Tinggal kita ngaji itu jangan melek itu aja. Jadi bila kita tidak kerjakan janji umum itu berdosa. Karena kita disuruh oleh agama untuk janji umum, sehingga kita hadir di majelis ilmu itu enggak beda kayak datang ke rumah sakit. Itulah ngaji. Ngaji itu enggak beda kayak kita datang ke rumah sakit. Begitu ke rumah sakit. Untuk apa ke rumah sakit? Untuk check up. Untuk check up, cek kesehatan kita. Cek kesehatan itu bila ternyata kita hasil akhir dari dokter labnya sehat, nggak ada penyakit barang atuh, maka kita patut ucapkan alhamdulillah karena kita sehat. Setelah kita check up ternyata jantung kita bermasalah, hasil akhirnya kita pun ucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah, ketahuan kita ada penyakitnya sehingga buru-buru diobati. Jadi apapun hasil check up itu cakap, enggak perlu takut check up. Begitu. Karena dari check up itu ketahuan. Begitu orang tuh kudu ngaji. Begitu, jangan takut datang ke majelis. Begitu, jangan takut untuk ngaji. Kalau kita nggak mau ngaji, namanya kita demen memiara penyakit. Begitu namanya. Ngaji itu cek up. Ngaji itu bila ternyata di majelis itu kita hadir, udah tahu peraturannya, kita ucapkan alhamdulillah karena hasil akhirnya kita sehat. Betul nggak? Kalau ternyata dengan kita hadir di majelis ilmu tuh kita salah, ternyata kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, sehingga ke depan kita bisa benerin yang salah itu. Maka apapun hasilnya, ngaji itu bagus kalau orang tuh paham. Bagus. Betul nggak begitu tuh? Ngaji tuh begitu. Ini namanya janji umum. Janji umum. Begitu, janji umum. Bagaimana tuh kedosaan kita di umur 15 tuh belum? Ini bagaimana biar kita nggak dosa? Maka sejak tahu itu qodoin yang dulu 15 tahun. Mulai sekarang ibu baca janji. Begitu. Iya. Awali dulu dengan syahadah. Begitu namanya menghapus dosa yang sudah lewat. Namanya begitu. Itu namanya solusi. Begitu. Solusi. Dah syahadat sekarang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca rame-rame. Ya Allah, baca tulisannya.
Allah dan kasih sayang dari dekat dan saya ini Al-Fatihah. Udah? Lontong dari Satria. Iya. Hidup tuh enak orang ngaji. Begitu. Maka orang tuh kudu ngaji. Ini bukan ajaran Farudin, bukan. Ajaran agama. Iya, kita cuman menyampaikan ajaran agama. Begitu. Adapun orang tuh dalam menyampaikan materi, maukah dia menerima, maukah dia menolak, mau mengisi komentarnya nyela, mau dia muji, tidak ngaruh. Yang penting Allahumma fashhad, ya Allah saksikan ajaran Rasulullah sudah kita sampaikan. Begitu. Tugas yang ada itu begitu, hanya dakwah, tabligh, menyampaikan ajaran agama. Begitu. Masalah masuk ajaran itu terserah ibu-ibu. Terserahnya bagaimana begitu. Serius enggak kita belajar, ibu disampaikan. Kalau ibu ya saya kelewat, maka di anak ibu ya anak sudah tua-tua juga, cucu ibu masih bisa. Jangan ikut kesalahan kita. Muslim itu begitu diajar. Yang kayak begini nih, yang kudu dipikirin sama kita, mikirin keselamatan kita menuju kepada Allah. Karena kita bakal dituntut di akhirat tentang janji umum. Kan begitu, bukan sholat doang. Kan apa aja bakal ditanya mau. Dan kita udah paham thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ngaji itu wajib. Maka belajar yang serius. Kemana aja, guru mah teknis, guru mah boleh ganti, guru boleh mati. Begitu. Yang penting ngaji kudu terus, tuh hidup. Begitu. Ngaji kemana saja silakan. Yang penting ngaji. Harus ada yang dibawa pulang. Itu namanya ngaji. Jadi jangan timbang geroyak kesana kemari, timbang ngomongin orang. Malah namanya bukan ngaji, rugi, dosa ya, begitu, dosa begitu. Jadi ngegedein dosa buat apa begitu. Jadi jangan. Ngaji yang benar supaya kita ini pelan-pelan menuju kepada Allah. Karena pada akhirnya kita bakal balik kepada Allah. Ngaji. Ini namanya janji umum. Ajarin. Kalau pakai bahasa Arab, ibunya repot, ya Allah, Allahumma inni qad azamtu. Begitu panjang kalau pakai bahasa Arab, tapi ibu kurang mengena di hati. Allah paham. Dengan bahasa Indonesia, ibu catat, ajari buat anak ibu. Begitu namanya benar. Ini pelan-pelan ngaji itu ngobatin penyakit-penyakit kita, khususnya penyakit ketidakmengertian ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya kita ngaji, dapat ilmu lagi. Begitu ngaji itu begitu, jadi enak ngaji. Jadi kalau orang tuh tahu ngaji itu enak, dia pengen ngaji. Karena nggak tahu susah, begitu nggak tahu.
nggak tahu kayak kita nggak ke dokter, saya ngeri, takut ketahuan penyakitnya, betul nggak? Padahal ngaji itu justru biar kita tahu penyakitnya sehingga kita bisa berbenah diri, kehidupan kita harus lebih bagus. Begitu tuh ngaji, begitu. Dan ngaji kita punya guru 2, 3, 4, kudunya kita lebih pintar dibanding yang punya gurunya 1. Begitu, itu logika yang benar ngaji. Begitu, harus kita dapat wawasan yang banyak. Jadi luas kita. Begitu ngaji. Yang penting kita harus dapat dalam setiap ngaji. Masalah ibu mau nyatet, mau nggak terserah. Saya tuh ngajar nggak panjang, sedikit, karena tujuannya bukan tamat kita, tapi tujuannya mengerti ajaran Rasul. Begitu. Maka kalau ditanya kapan maulid, Saban Kemis maulid, Saban Kemis, ngomongin Rasulullah punya ajaran. Saban Kemis maulid. Apa maulid? Mengaplikasikan ajaran Nabi Muhammad. Itulah maulid. Saban Kemis mau kemana? Maulid. Saban Kemis kan ajaran Nabi, benar nggak? Ini maulid. Intinya kan biar demen nama Nabi Muhammad, pengen ngikutin ajarannya. Inilah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah namanya janji alhamdulillah. Betul nggak? Iya. Tapi kan dulu nggak tahu, nggak dosa, nggak begitu. Jadi walaupun kita nggak tahu itu perboden, karena kita dari Jawa ke Jakarta, ditangkap nggak? Ini kita nggak tahu nih kalau ini tanggal ganjil. Kita bawa mobil genap, tangkap polisi nggak? Kenapa ditangkap? Nggak tahu Pak. Saya nggak tahu. Tangkap nggak? Kenapa? Peraturan. Kalau bawa mobil kudu tahu peraturannya. Kalau udah umur 15 tahun kudu tahu peraturan sebagai muslimah. Begitu, pelan-pelan. Ya itulah ngaji. Kita makin ngaji itu kalau mau jujur bukan makin pintar. Iya. Orang tuh kalau ngaji terus tuh bukan makin pintar, tapi makin bodoh. Kok makin banyak ya yang saya tahu. Berarti saya ini biar kita nggak tinggi. Betul nggak? Iya, ngaji tuh kita. Maka Imam Syafi'i bilang, kata Imam Syafi'i, kullama zadani ilman zadani fahman. Manakala Allah tambahkan saya ilmu, maka bertambah juga ternyata pahamku bahwa diriku ini amat sangat bodoh pada ajaran Rasulullah ini. Begitu. Ini baru satu ilmu, ini belum kelar ya Allah. Kalau dongeng ini nunggu puyeng di otak. Puyeng. Ilmu dalam Islam itu ada 400.980.000 ilmu. Banyak. Yang pokok 3: tauhid, fikih, tasawuf atau akhlak. Disebutnya akidah, syariat, akhlak. Ini 3 sendi utama muslim. Akidah bahasa kitanya tauhid, syariat bahasa kitanya fikih, akhlak bahasa kitanya tasawuf. Ini ciri-ciri
Ahlus Sunnah wal Jamaah, disingkat jadi Aswaja, asal ketemu warung jajan. Aswaja, asal ketemu warung begitu. Inilah, ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Apa tuh Wahabi yang orang suka sebut Wahabi? Wahabi itu wawasannya bid'ah, maka disebut Wahabi. Wawasannya sebatas bid'ah, sunnah tidak paham. Dikit-dikit bid'ah, sesat, neraka, bid'ah sunnah. Jadi kecil surga isinya, kecil begitu. Neraka itu orang itu harus pernah. Kita harus paham namanya, disebut janji umum. Janji umum. Bila mana kita luput tentang janji umum ini, maka kita bisa susulkan saat tahu. Ibu udah tadi, udah belum? Alhamdulillah udah tahu. Dan ulama bilang, Syekh Nawawi Al-Bantani bilang, banyak kaum muslim yang nggak tahu ulama tentang janji Nah ini nih, kita udahlah, kita yang udah kandungan, tapi anak kita mah anak kita udah kandungan, cucu kita mah, dan habis cucu apa? Cici, habis cici cocok. Jadi apa kita ke bawahnya begitu. Ini kita harus belajar. Inilah pentingnya kita ngaji. Kita harus belajar begitu, belajar begitu. Itu satu ngaji kita baru dapat tuh. Alhamdulillah, namanya janji umum begitu. Bagaimana kita kalau tidak janji waktu umur 15 tahun, maka berdosa. Jadi bagaimana? Taubatlah kita, dan boleh kita qada'in, susulin, melengkapi begitu sejak saat kita tahu. Tuh begitu. Ini ngaji segini ada nih. Ya udah baik. Waman jahada belum, karena ada dua materi panjangan. Apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Itu materi kedua. Dikelarin sekarang kan nih? Sekarang. Udah. Oh ya baik. Buat tanya jawab aja katanya. Bantu saya ingetin, pertemuan mendatang kita bahas waman jahada wujubas sholati. Itu materinya. Halaman berapa itu? 50. Dari situ tuh waman jahada. Pembedahannya dari situ. Segini aja buat tanya jawab aja katanya. Silahkan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau sebelah lain. Siap. Oh boleh saja, bukan sekedar boleh. Ini dakwah. Cakep. Buat status silahkan. Ibu share di grup silahkan. Malah itu yang lebih bagus, nge-share daripada nge-share kulit duren. Begitu, bikin orang iri aja. Sama yang nge-share, ya Allah, gue kagak diajak padahal kulit yang udah 10 tahun yang lalu di-share lagi. Yang enggak. Gimana? Oh, kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Kullama zadani ilman zadani fahman bijahli. Manakala Allah tambahkan saya ilmu,
ternyata Allah tambahkan juga pada saya kebodohan saya tentang ajaran Nabi Muhammad. Maka kalau jujur makin ngaji tuh makin gak ketemu tepian. Kalau bahasa Muallim Syafi'adani, jangan kayak katak dalam tempurung. Tempurung tahu nggak? Batok kelapa. Jadi kata cebong tuh dunia ini luas, padahal sebatok kelapa. Ketika pecah batok kelapa, kaget. Begitu, ternyata lebih luas lagi. Ilmu itu kalau mau jujur asik. Ilmu itu nyandu, ilmu itu nagih, ilmu itu begitu. Jadi nagih di jiwa orang, karena memang keterikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu candu. Maka disebut agama itu candu, karena menjadi asik, asik dalam kehidupan. Enak kalau ada agama, kurang lebih demikian. Allah. Sudah? Baik. Waalaikumsalam. Iya. Nah kan tinggal diganti aja. Karena ada muslimah kan saya seorang muslim, ya Allah. Saya seorang muslim, saya janji hari ini. Begitu, karena umurnya udah kelewat, barangkali sekarang umur 24, anaknya dari 30, duduk suruh. Ayo kita biar nggak dosa, kita diwajibkan ternyata oleh agama itu namanya janji umum, janji umum, begitu. Oh, itu tergantung. Kalau ditanya kasus, tentu bakal berbeda-beda. Kalau bunda kita anaknya ada di rumah, ya bisa. Tapi kan kalau langsung sekarang anaknya ada di kerja, bukan itu teknis. Nah, intinya sampaikan kepada orang lain tentang ajaran itu. Gitu. Karena ini bukan ajaran kita, orang kita membacain doang. Saya ini nggak bedanya presenter. Tahu presenter? Pembaca berita. Begitu, hanya saya menyampaikan saja ajaran agama, bukan saya punya ajaran, bukan. Tapi ini ajaran Islam yang disampaikan oleh para ulama-ulama, kita hanya meneruskan saja. Cuman bahasa kata-kata tadi sampai ujungnya Fatihah itu ya saya itu. Karena apa? Maksudnya Fatihah itu minta tolong sama Allah, dikasih kita rahmat, dikasih kita cinta kasih sama Allah. Karena tanpa taufik dari Allah nggak kuat. Kita ngaji ini kalau enggak dikasih taufik, kaki itu enggak kuat untuk hadir ke majelis taklim. Walaupun kita ke mall mau nyampe, ke Mayoran nyampe, ke majelis belum tentu nyampe. Karena ini yang nyampein Allah dengan pertolongannya, ma'unah bahasa Arabnya, dengan rahmatnya dan kasih sayang Allah. Allah dorong kita bisa hadir di majelis taklim. Itu adalah kurnia besar. Begitu kurnia besar, kita penting untuk kita ngaji. Jadi sehingga bolehkah kemudian kita, anak kita dudukkan? Silakan dia duduk. Inilah hasil ngaji. Saya sebagai mama ngaji begini, ayah duduk. Begitulah kita tugas agama. Kalau ibu nggak pengen kayak begitu, pondokin anaknya. Nanti kiai yang ngajarin begitu, kan begitu. Ibu lepas namanya, tanggung jawab ibu. Udah dititipin nama pondoknya, kan begitu.
tujuan biar kita, maka mondokin anak itu bukan membuang anak, tapi menitipkan kepada yang mengerti cara ngurus anak dalam Islam. Itu begitu, itu mondokin namanya. Kurang lebih demikian. Boleh kalau ibu kita ada anaknya di rumah duduk, silakan. Sama temennya boleh, ibu kan punya komunitas apa, grupnya, ibu duduk, diajak duduk, apalagi ibu kasih dia makan bakso, dia girang. Nah, habis makan bakso doanya begini kan dia girang, dia paham. Kayak begitu, namanya bareng-bareng dakwah. Enggak mesti sama kita begitu. Dan itulah perwakilan saya ini kan ibu-ibu perwakilan Islam semuanya. Kita dituntut sebagai dai, tapi tidak dituntut sebagai kiai. Muslim itu wajib tabligh, menyampaikan kebenaran, sampaikan begitu kebenaran. Ini namanya disebut identitas Muslim. Dan keluhuran ajaran Islam boleh dibandingkan dengan agama lain. Boleh tanya nih saudara kita Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu, Hindu, Buddha, ada nggak sedetil itu ajaran? Itu begitu, pasti nggak ada. Dan inilah luhurnya ajaran Rasulullah. Begitu. Maka ketika kita sebagai Muslim paham, nggak kaku di dalam menjalankan ajaran agama, nggak kaku. Silahkan model begini tuh namanya teknis pengamalan. Begitu. Itu seperti itu. Jadi insya Allah kalau kita sering ngaji tuh lama-lama kita luas pengetahuannya, nggak gampang nyalahin orang, nggak gampang ini, nggak gampang. Jadi kita makin tahu ajarannya begitu. Itulah hebatnya ajaran Rasul. Kurang lebih demikian. Allah. Baik, gimana? Waalaikumsalam. Iya. 2 tahun yang lalu ya, saya sholatnya ya ketika sujud yang sedang pesah gelisah ya. Ketika sujud kan ini bergerak, tidak boleh kita seperti ini gitu ya, maaf. Terus tangan juga harus menyentuh sajadah. Jadi kena ini nggak boleh gini kan? Tidak boleh nutupin telapak tangan. Terus berusaha seperti itu, akhirnya telapak tangan terbuka tidak boleh juga. Ya, ketika kita sujud mau berusaha untuk tangan ini berusaha untuk menyentuh apa sajadah, akhirnya kan kadang-kadang terbuka tuh ya tangan seperti itu kan tidak sah ya pakai. Nah, gelisah lagi tuh bahwa tidak boleh seperti itu. Terus kan ada mukena yang panjang, harus saya potong karena menghalangi, kadang-kadang jadi bergerak, ini tertutup tapi ini harus tersentuh sajadah. Nah, bagaimana kalau memang artinya maksud saya kalau memang tidak tersentuh terus bergerak itu berat atau 3 kali betul-betul. Jadi bagaimana Pak? Iya, ini sebetulnya kajian kita ini masih prolog. Nanti ke depan semuanya akan terurai. Yang apa aja ibu tanya-tanya tuh ada yang mana, kecuali ibu nanya tentang ekonomi kita gini gak ada. Iya, artinya kitab ini kecil, namanya fikih ibadah. Kecuali ibu nanya tentang rumah tangga, perceraian, waris, ini kitab ini tidak ada. Ini dibatasi dengan fikih ibadah. Tidak lengkap seluruh hukum Islam dalam kitab ini. Jadi sehingga harus pahami dulu yang pertama aurat namanya.
Di antara syarat sholat itu di kitab kita ini ada 4, meski uraiannya banyak, tapi tertulis syarat sholat 4. Nanti ke depan. Salah satunya adalah menutup aurat. Ketika menutup aurat, nanti dijelaskan oleh yai kita juga ada batasan antara laki sama perempuan. Begitu perempuan juga ada batasan antara aurat perempuan dalam sholat dan aurat perempuan di luar sholat. Di luar sholat akan diatur lagi antara dia dengan suaminya, dengan mahram, adiknya, bapaknya, kakaknya, dan orang lain. Orang lain juga ada batasan. Bagaimana kalau dia sakit ke dokter, laki, ibu kemudian sesar, dokternya laki, ini bagaimana? Ini diatur nanti di depan, insya Allah ada. Nah, ngomongin aurat perempuan dalam sholat adalah jami'ul badan illa wajha wa kaffain. Aurat perempuan dalam sholat itu seluruh badannya kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Ini wajib terbuka. Kalau ini terbuka, enggak bakal kerepotan kayak tadi. Kalau ini terbuka, karena itu terbuka ini. Kenapa? Biar kita tidak repot begitu di dalam kita sholat kita, khususnya sholat ini namanya bukan aurat. Begitu terbuka dalam sholat, sehingga nanti bakal diatur lagi. Itu baru ngomongin aurat, ntar ngomongin rukun sholat, dan semuanya akan dipadu padankan. Aturan itu menjadi satu adanya. Dalam sujud tidak boleh kita sujud pada benda yang ikut bergerak dengan bergeraknya kita. Itu nanti aturan sujud. Mana yang bergerak dengan bergeraknya kita, anggap dia mukna. Mukna itu ketika kita bergerak ikut bergerak. Maka ketika kita sujud pada mukna, jidatnya begitu pada mukna, maka tentu sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya pada mukna, sujudnya kalau di mukna, maknanya seluruhnya anggota sujud yang disebut wajah ini. Kalau ada yang tidak kena mukna, cuman mulut, barangkali kena mukna, enggak apa-apa karena anggota sujud bukan mulut. Nanti bakal dibedah pada urusan sujud atau rukun sholat, nanti di depan akan kita bedah pada materi ini. Maka bagaimana kita biar kita tidak ini, muknanya digeser saja kalau kemudian muknanya kelebaran, kecuali muknanya ibu 15 meter. Ya bisa aja. Kalau muknanya 15 meter, yang 10 meter adanya di bawah, enggak gerak dengan gerakan ibu, maka sujud pada itu enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Nih enggak usah mukna nih, saya ambil contoh kertas. Tadinya waktu sujud pertama, ini kertas nempel di ubin, kita nempel. Bagaimana ini caranya saya tempelin biar enak ya? Saya kasih air. Waktu pertama kan enggak ikut gerak sama kita, maka sujud. Pas bangun dari sujud nempel, ya kan? Nempel. Ibu sujud lagi. Ini namanya sujud tidak sah karena sujud pada benda yang ikut bergerak dan gerakan kita. Bagaimana biar sah? Copot aja. Ibu taruh sujud sah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bahkan ada perempuan mau bangun dari sujud aja susah amat. Katanya kalau mendekati ruku batal sholatnya. Jadi mau diri aja susah. Ini salah yang ngajarin. Ntar kita bedah
atu-atu. Kalau Jumat besok kiamat aja. Jumat besok, ini kan Kamis. Saya ajarin hari ini sampai tuntas. Tapi kan ibu pengen Jumat besok kiamat enggak? Kamis lagi. Kamis lagi. Akan kita ketemu. Jadi bagaimana ini kita nih geser saja. Geser saja kalau mau kenanya lebar ibu. Begitu. Belum lagi ibu-ibu ada yang ngajarin baru mau nanya kudu tempelin di sini. Begitu. Nempelnya aja susah. Siapa itu yang ngajarin lagi? Ntar kita bedah pada waktu tata cara sholat kita insya Allah pelan-pelan akan ketemu ini insya Allah semuanya. Kan ada orang yang lubuknya ditempelin mau di sini, jepitnya juga susah, jepitnya, sujudnya jadi susah. Lepas lagi, apa kudu dikasih lem perekat aja di dapurnya, ambil yang kayak begitu-gitu. Nanti kita belajar ajaran-ajaran agama ini supaya rapih adanya. Jadi singkatnya, betul kita jangan sampai sujud pada benda yang ikut bergerak dengan gerakan kita. Jadi sehingga muknanya diatur saja supaya jangan sujud pada mukna. Kan ibu suka begini waktu sujud ya kan. Jadi nempelin jidatnya pada mukna. Sebetulnya tinggal ditarikan. Jangan dibikin batal. Enggak batal. Jadi banyak cara. Nanti kalau kita udah tahu kok nggak bingung. Bingung tuh karena kita nggak tahu. Kalau nggak tahu tuh bingung. Jadi kalau tahu tuh akan enak. Kalau tahu akan enak. Jadi nanti akan diterangkan di depan. Saya berupaya ngaji ini walaupun kitab ini universal. Artinya universal tuh untuk laki-laki bisa, perempuan bisa. Saya berupaya menerangkannya pada bagian-bagian yang keperempuanan saja. Karena apa? Karena yang ngaji adalah perempuan. Jadi walaupun ada santri itu ikut ngaji juga, kita anggap dia perempuan, cuman gak dijilbabi doang. Begitu, karena dia bininya bakalan perempuan. Ini yang kita harus mengaji. Insya Allah kita akan paham dikit. Ini pentingnya kita. Insya Allah pada rukun sholat kita bedah cara sujud yang benar, turunnya dengkul dulu, apa tangan dulu. Nantilah pelan-pelan. Sabar, begitu sabar, begitu. Yang kudu buru-buru adalah kita menentukan pilihan ini harus berubah, ini arah bernegara ke arah baik. Itu yang buru-buru barangkali begitu. Tapi yang ini kita kudu pegang benar-benar ke ajaran agama. Sebagai kita seorang muslim yang kudu mengikuti peraturan agama. Singkatnya, sujud jangan sampai kita sujud pada mukna kita, geser aja. Adapun mulut nggak apa-apa, yang penting jika jangan tertutup sama ini kayak kita latih aja nih. Tuh begitu. Namanya menutup. Ini sujudnya ini. Tapi kalau masih kebuka atau rambut barangkali begini tuh, saya ambil contoh. Tuh. Ini bagaimana? Masih boleh. Namanya masih ada yang kebuka. Kan yang nggak boleh ketutup semua begitu. Ini kan aturan-aturan yang nanti kita bakal bedah. Begitu. Makanya saya tanya, kira-kira pengen kiamat nggak Jumat besok? Iya kan? Insya Allah materi ini saya berupaya dalam kajian ini tidak mau banyak-banyak, sedikit tapi bisa paham. Sedikit bisa paham. Biar kita ada perubahan
menjadi muslim yang lebih baik lagi. Betul nggak? Begitu. Jadi kita biar berubah, begitu kita bernegara juga biar kita berubah ke arah yang lebih baik lagi. Iya perubahan. Itu begitu. Emang hidup itu begitu. Hidup itu ya biar kita ke arah yang lebih baik. Hidup itu begitu. Wallah. Sudah? Iya baik. Kalau sudah kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Ibu Haja Azizah. Saya kurang paham, ini masih hidup aku udah meninggal ini. Untuk Rafiq nih. Rafika ini masih hidup atau meninggal? Oh udah meninggal, iya baik. Aku doain anaknya yang masih hidup gitu. Takut salah saya. Oh untuk Rafika pahalanya ini juga dari Ibu Haja Yusra. Pahalanya untuk almarhumah, untuk almarhum Haji Hasbi bin Haji Ahfaz, almarhum Haji Ahmad Faiz bin Haji Hasbi, almarhum Haji Ahfaz bin Mamat, almarhum Haji Muslih bin Sulaiman. 1 juta rupiah. Kita baca Fatihah untuk para hamba-hamba Allah ini, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Almarhumah semua yang beliau niatkan ini, kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah bahagiakan di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama dengan kita duduk-duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya limpahan barakah. Umur kita barakah, rezeki kita barakah, usaha-usaha kita barakah, keluarga kita barakah, anak keturunan kita barakah, lingkungan kita barakah. Allah beri kita semua